Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil genap kepada masyarakat mulai hari ini. Sementara masa uji cobanya akan dimulai akhir Juli hingga akhir Agustus 2016 dan baru akan diberlakukan secara efektif 30 Agustus 2016 mendatang. Bagaimana sosialisasi tersebut? Langsung saja kita akan bergabung bersama reporter Teza Raditya dan juru kamera Rizky Andrianto. Tezar, bagaimana kondisi sosialisasi hari pertama mengenai pembatasan kendaraan dengan sistem genap ganjil? Ya, Fitri Megantara, memang seharusnya hari ini sudah memasuki masa sosialisasi yang berlangsung sejak 28 Juni ini hingga nanti 26 Juli mendatang. Namun apakah kami juga belum mengetahui bagaimana sosialisasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta maupun dari Polda Metro Jaya, karena juga kami sempat memutari kawasan Sudirman ini, kami juga tidak menemukan bagaimana bentuk sosialisasinya. Apakah dalam bentuk banner? Kami juga tidak menemukan dalam bentuk banner. Kemudian juga kami sempat menanyakan ke beberapa petugas Dishub DKI Jakarta yang ada di sini, juga mereka belum mengetahui arahan bagaimana kemudian sosialisasi ini dilakukan pada hari ini 28 Juni. Karena memang sebenarnya sosialisasi terkait dengan sistem ganjil genap ini merupakan hal yang cukup penting, karena ini sistem yang terbilang cukup baru. Karena jika kita ingat pada tahun 2012 lalu pada saat Gubernur Joko Widodo pada saat itu, dia juga sebenarnya ingin menerapkan sistem ganjil genap, namun pada saat itu batal. Dan akhirnya hingga saat ini akan diterapkan lagi. Namun memang dapat kami sedikit gambarkan mengenai bagaimana nantinya sistem ganjil genap ini akan diterapkan di jalan-jalan di ibu kota. Yang pertama adalah sistem ganjil genap ini akan berdasarkan kalender, tanggalan kalender dan juga angka terakhir pada plat kendaraan nomor Anda. Misalnya angka plat nomor kendaraan Anda berakhir dengan angka 0, 2, 4, 6 atau 8. Ini Anda dapat menggunakan kendaraan Anda pada tanggal-tanggal genap, misalnya tanggal 28 ini, tanggal 2, tanggal 4, dan begitu seterusnya. Begitupun sebaliknya, jika kendaraan Anda berakhir dengan nomor ganjil, Anda juga dapat menggunakan kendaraan Anda pada tanggal-tanggal ganjil. Dan Fitri Megantara, dapat kami informasikan bahwa penerapan ini juga tidak berlangsung secara seharian penuh, tapi hanya pada jam-jam tertentu. Misalnya pada jam 7 hingga jam 10, kemudian juga selebihnya bebas, kemudian juga fase kedua ini berlangsung dari jam 16.30 hingga jam 19.30. Jadi di luar jam-jam tersebut Anda bebas mengendarai kendaraan Anda dengan plat apa saja. Dan yang ketiga, Fitri, ini penerapan sistem ganjil genap ini nanti diberlakukan tidak di semua ruas jalan ibu kota, tapi di jalan-jalan tertentu saja yang dahulunya menerapkan sistem 3-in-1. Misalnya di Jalan Jenderal Sudirman, Tamrin, kemudian juga sebagian Jalan Gatot Subroto, kemudian juga Jalan Medan Merdeka Barat. Dan ada beberapa kendaraan yang tidak terkena sistem ganjil genap. Beberapa di antaranya adalah kendaraan presiden, kendaraan wakil presiden, kendaraan pejabat negara, kemudian juga kendaraan yang diperuntukkan untuk sosial seperti misalnya ambulans dan juga mobil pemadam kebakaran, kemudian juga kendaraan plat kuning atau kendaraan umum, dan juga kendaraan roda 2 atau motor juga tidak terkena sistem ganjil genap ini. Dan kita mengetahui bahwa sistem ganjil genap ini diterapkan menyusul dengan ditariknya atau tidak berlakunya sistem 3-in-1 sejak pada April lalu. Namun kita juga merasakan, ya Rara, sejak itu memang kemacetan nampaknya bertambah parah, dan diharapkan dengan adanya sistem ganjil genap ini dapat menekan kemacetan pada jam-jam tertentu hingga 30%. Ini sesuai dengan target Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Fitri Megantara. Ya, Tezar, mengenai uji coba pembatasan dengan menggunakan genap dan juga ganjil ini kan baru akan dilakukan pada akhir Juli hingga akhir Agustus untuk kemudian diterapkan efektif di tanggal 30 Agustus 2016. Artinya masih ada beberapa bulan ke depan. Namun sejauh ini bagaimana kemudian tanggapan pengguna jalan terhadap rencana pembatasan kendaraan plat nomor ganjil dan genap ini? Ya, karena memang tadi kami sempat menanyakan para pengguna jalan, beberapa mereka belum mengetahui bagaimana sistem ini diterapkan. Mereka belum mengetahui. Dan sebagian lainnya mereka menyatakan mereka agak pesimis terkait dengan sistem ini, karena mereka hingga saat ini juga belum mengetahui bagaimana pengawasannya. Walaupun sebelumnya memang Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa ini sistemnya random, jadi nantinya petugas-petugas akan memeriksa STNK di
di perempatan jalan atau di sekitar lampu merah, nanti diperiksa apakah platnya sama dengan STNK. Memang ini jika kita bayangkan ini akan memakan waktu yang cukup lama jika harus memeriksa STNK satu persatu. Dan kemudian juga yang kedua, mereka juga agak mengkhawatirkan kemudian nantinya malah akan ada tindak penyalahgunaan berikutnya. Contohnya adalah penyalahgunaan pembuatan plat mobil bodong. Jadi misalnya mereka memiliki plat ganjil, kemudian mereka membuat plat palsu yang genap agar mereka dapat menggunakan kendaraannya setiap hari. Dan ini yang ditakutkan oleh masyarakat yang sejak tadi kami tanyakan. Dan memang ini juga menjadi pertanyaan apakah kemudian ini akan berlaku efektif atau tidak. Memang jika tidak, ini sangat disayangkan karena kemacetan masih akan berlangsung. Dan demikian juga tindak pidana akan semakin banyak jika misalnya nantinya benar ada plat-plat bodong yang diproduksi setelah nantinya penerapan ganjil genap ini di DKI Jakarta. Namun kita masih tetap berharap bahwa ini nantinya akan efektif, akan diberlakukan di jalan-jalan ibu kota. Fitri Megantara. Ya baik Tezar, pemirsa demikian laporan langsung Tezar Aditya dan juru kamera Rizky Andrianto serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.